Coba deh, lupain dulu soal ijazah sama cari-cari kerja. Gimana kalau ada kampus yang tujuannya cuma satu? Nyetak CEO. Oke, hari ini kita bakal bedah sebuah model pendidikan yang revolusioner dari Indonesia, namanya Kampus UMKM. Julukannya aja udah sangar, mesin pencetak CEO. Nah, di sini kita bisa lihat langsung bedanya. Di kiri, itu jalur yang kita semua tahu lah ya, kuliah, lulus, terus sibuk berburu kerjaan. Nah, yang di kanan, ini modelnya kampus UMKM. Kuliah, lulus, udah punya perusahaan sendiri. Lengkap dengan PT-nya. Ini bukan cuma beda loh, ini bener-bener cara pandang baru soal pendidikan. Dan ini bukan omong kosong atau slogan marketing ya. Kutipan ini tuh kayak janji suci mereka. Kuliah biasa, lulus cari kerja. Kampus UMKM, lulus sudah punya PT dan omset puluhan juta. Jadi, kontraknya ke mahasiswa itu jelas. Bukan teori, tapi hasil nyata yang bisa diukur. Sebuah perusahaan yang udah jalan dan ngasilin duit. Terus, gimana caranya mereka bisa nepatin janji segede itu? Oke, kita mulai dengan ngebongkar fondasinya dulu. Apa sih yang bikin kampus ini beda banget dari yang lain? Kuncinya ada di filosofi inti mereka. Di sini, waktu itu nggak ada artinya. Lupakan deh SKS atau semesteran. Satu-satunya yang dihitung cuma satu. Hasil. Performa. Titik. Aturan mainnya simple, tapi brutal. Kamu nggak akan naik level karena udah setahun di sana, tapi karena hasil kerjamu. Ya, persis seperti yang tertulis di sini. Kamu baru bisa maju kalau target omset tercapai dan sistem bisnisnya udah jalan. Nggak ada jalan pintas, yang ada cuma bukti kinerja. Oke, sekarang kita lihat perjalanannya kayak gimana sih. Mereka ngerancangnya itu kayak main game, ada 4 level. Dan setiap levelnya itu dirancang buat ngebawa pesertanya dari yang bener-bener nol, pemula banget, sampai jadi seorang CEO. Level 1 operator bisnis. Anggap aja ini kayak tahap magang super intensif. Kan nggak mungkin bisa mimpin kalau nggak tahu cara kerja mesinnya dari dalam kan? Nah, di sini mereka belajar hal-hal paling dasar, eksekusi kerjaan sehari-hari. Fokusnya di level ini benar-benar membumi. Ya ini, soal produksi, jualan, sama disiplin ngejar target. Intinya mereka harus turun tangan langsung, ngerasain sendiri denyut bisnis di lapangan sebelum ngomongin strategi-strategi besar. Nah, kalau udah jago eksekusi, baru deh naik ke level 2. Ini nih transisi yang penting banget. Dari yang tadinya cuma operator, sekarang jadi solo founder. Udah bukan cuma ngejalanin perintah, tapi mulai bikin keputusan sendiri. Tapi buat naik kelas dari sini, ada gerbangnya. Lihat deh targetnya, omset minimal 5 juta sebulan. Dan yang penting, bisnisnya udah harus legal, udah punya NIB atau nomor induk berusaha. Ini tuh kayak validasi pertama. Artinya, ide bisnis mereka bukan lagi wacana, tapi udah terbukti bisa ngasilin duit secara konsisten. Nah, karena targetnya naik, yang dipelajarinya juga beda. Sekarang bukan lagi soal gimana caranya ngerjain, tapi kenapa ini harus dikerjain. Mereka belajar riset pasar, bikin model bisnis, dan yang paling penting, mulai mikir kayak pemilik bisnis, bukan lagi kayak karyawan. Nah, ini dia nih, level 3. Lompatannya jauh banget. Mungkin ini tantangan paling berat buat banyak pengusaha. Pindah dari yang tadinya one-man show, jadi pemimpin yang bisa ngebangun tim dan sistem. Target omsetnya langsung naik 3 kali lipat. Tapi coba perhatiin 2 syarat baru yang paling krusial. Harus punya tim dan punya SOP tertulis. Ini momen di mana bisnis itu udah nggak bisa lagi ngandelin satu orang. Mereka dipaksa buat bikin sebuah mesin yang bisa jalan sendiri, bahkan kalau mereka lagi nggak ada. Nah, buat bangun mesin itu, alat-alatnya juga baru. Fokusnya sekarang geser total ke manajemen, belajar nulis SOP, bikin dashboard buat mantau kinerja, dan belajar seni mendelegasikan tugas. Ini skill buat jadi manajer, bukan lagi sekedar eksekutor. Dan akhirnya kita sampai di level puncak. Level 4, ini tahap finalnya, di mana seorang CEO muda ini digembleng biar nggak cuma jago ngejalanin bisnis, tapi juga siap buat scaling, siap buat ngembangin bisnisnya jadi jauh lebih besar. Inilah tiket kelulusan mereka. Omsetnya harus stabil di 30 juta sebulan, punya sistem quality control, dan yang paling keren, siap business matching. Artinya apa? Artinya mereka lulus bukan bawa ijazah, tapi bawa bisnis matang yang siap ditemuin sama investor atau partner strategis. Mereka lulus dalam kondisi siap tempur di dunia nyata. Pasti pada nanya kan, gimana caranya mereka mastiin para mahasiswanya ini bisa capai target-target segila itu? Nah, yuk kita intip mesin pendorong di belakang layarnya. Rahasianya tuh ada di fokus harian yang super disiplin. Tiap hari, kinerjanya diukur pakai 3 metrik simpel ini.
Berapa leads yang masuk, berapa unit yang kejual, dan berapa omsetnya. Nggak ada yang ribet. Ini logika dasar bisnis yang dipantau terus-terusan, biar semua orang fokus ke hal yang paling penting, jualan. Terus ada juga sistem pendukungnya, para mentor. Tapi, buang jauh-jauh bayangan dosen di kelas ya. Seperti kata kutipan ini, mentor di sini tuh bukan pengajar teori, tapi growth driver. Tugas mereka cuma satu, ngegas pertumbuhan bisnis mahasiswanya. Dan ini dia nih, mungkin saus rahasia paling pentingnya. Kepentingan mentor sama mahasiswa itu disatuin pakai duit. Bagan ini nunjukin gimana mentor dapat bonus setiap kali bisnis bimbingannya nebus target omzet. Hasilnya, semua orang, mentor dan mahasiswa punya satu tujuan yang sama, bikin bisnisnya sukses. Jenius kan? Oke, jadi setelah semua proses dan tantangan ini dilewatin, lulusannya tuh jadi kayak apa sih? Apa yang mereka bawa pulang pas lulus nanti? Coba lihat hasil akhirnya. Ini bukan selebar ijazah. Ini tuh portofolio bisnis yang utuh. Punya PT yang aktif, punya tim yang jalan, SOP tertulis, sampai omset stabil puluhan juta rupiah. Mereka nggak lulus bawa teori, mereka lulus bawa aset beneran. Dan ternyata ini semua cuma bagian dari mimpi mereka yang lebih besar lagi. Ambisi mereka itu jadi semacam Silicon Valley-nya UMKM di Indonesia. Menciptakan ekosistem di mana para CEO muda ini bisa terus tumbuh dan saling kerjasama. Kutipan penutup dari mereka ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Kampus UMKM bukan tempat belajar bisnis. Ini tempat membangun bisnis sampai menghasilkan. Ini pergeseran fundamental banget dari belajar jadi melakukan. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Jangan-jangan model kayak gini nih masa depan pendidikan kewirausahaan.